Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Imam Wahyu Sofirin dengan NIM 152 111 513 ingin membahas tentang Q dan juga melakukan sedikit presentasi tentang hasil tugas proyek yang telah diberikan di TM ke-5 mata kuliah algoritma dan struktur data. Baik, langsung saja kita share screen dulu. Eh, Ah, baik, untuk yang pertama sesuai dengan persyaratan tadi, yang pertama adalah kita membahas tentang definisi dari Q. Jadi eh, kita punya pengertiannya terlebih dahulu, yaitu bisa dikatakan Q adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip operasi di mana elemen data yang masuk pertama akan keluar terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut dengan istilah FIFO, first in, first out. Untuk ilustrasinya bisa dilihat seperti gambar di bawah ini, yaitu data dimasukkan lewat salah satu sisi dari barisan data, yaitu biasa dimasukkan di belakang. Kemudian data yang sudah dimasukkan dari belakang tadi akan berbaris, dan untuk mengeluarkan data kita harus menjangkaunya di bagian depan. Jadi dia masuk lewat belakang dan keluarnya lewat depan, sehingga otomatis terjadi data yang masuk terlebih dahulu juga akan terlebih dahulu, persis seperti antrian di dunia nyata. Seperti ini, jadi dia masuk melewati belakang dan dia akan keluar terlebih dahulu pada bagian yang paling depan. Persis seperti eh, prinsip antri di dunia nyata. Jadi dia yang masuk duluan, maka dia yang keluar duluan. Di sini juga dikatakan dia merupakan salah satu struktur data yang mengandung prinsip FIFO sudah, yaitu first in dan first out. First in, first out, yang pertama masuk dan yang pertama kali keluar. Nah, jadi seperti itu pengenalan definisi dan juga prinsip yang dijalankan oleh Q. Sekali lagi dia masuk dari belakang dan dia keluar dari depan, sehingga otomatis yang masuk pertama maka yang keluar pertama. Kemudian untuk responsinya sesuai dengan modul, yaitu kita ada kelas yang bernama Q class. Di sini kita memiliki 4 variabel, yaitu data. Data ini adalah array yang nantinya menampung data-data dalam Q. Lalu kita memiliki max size karena Q masih menggunakan batas atas, sehingga kita menggunakan istilah max size untuk menentukan total ukuran yang ada di dalam Q. Kemudian front dan rear yang sudah dikatakan tadi sebagaimana prinsipnya, dia menggunakan dua bagian depan dan belakang untuk sebagai jalan keluar dan masuknya data. Dia masuk lewat belakang dan dia keluar lewat depan. Sehingga variabel front dan variabel rear ini akan membantu kita untuk memasukkan dan mengeluarkan data. Kemudian kita memiliki konstruktor yaitu Q class dengan satu parameter max size. Ini menerima inputan seberapa banyak nanti data akan ditampung di dalam array Q, yaitu dengan variabel max size sama dengan max size. Dan kita juga waktunya untuk menginisialisasi array. Jadi array-nya nanti harus dipastikan panjangnya sama sesuai dengan max size yang telah diinputkan. Kemudian kita memiliki front dan rear ini sama-sama nol karena mereka akan menampung data kosong sebelum data yang sebenarnya dimasukkan. Kemudian is empty, is full, NQ, dan DQ itu sebenarnya adalah variabel atau fungsi wajib yang dimiliki oleh Q. Apabila kita menggunakan Q class, maka empat elemen tersebut harus dan wajib ada untuk menjalankan atau mengoperasikan Q. Kemudian kita lanjut, kita ke is empty. Apakah Q itu kosong atau tidak? Bagaimana caranya kita tahu Q itu kosong atau tidak? Kita bisa menggunakan uh, pengkondisian
yaitu apabila this rear itu memiliki nilai sama dengan this front, yang bisa kita artikan mereka sama-sama memiliki nilai 0. Maka bisa dipastikan dia kosong dan dia belum memiliki nilai. Jika dia kosong, kita return true, dan jika dia tidak dan jika kondisi ini mereka adalah false, maka kita akan return false, artinya dia tidak kosong. Kemudian kebalikan dari is empty, kita ada is full. Is full adalah kondisi di mana si Q ini memiliki data yang jumlahnya sudah sama dengan max size, sehingga bisa dikatakan antrean tersebut full. Kedua fungsi ini berguna saat kita akan menghapus dan saat kita akan menambah. Kembali lagi ke fungsi is full, yaitu apabila ada kondisi apabila this rear kita tambah 1, kalau kita modul dan max size itu nilainya sama dengan front. Jika memiliki kondisi benar, maka kita return true, atau jika dia tidak memenuhi kondisi di atas ini, maka kita kembalikan dengan false. Dan kemudian ada dua fungsi yang paling utama di dalam Q, yaitu NQ dan DQ. Fungsi NQ, dia berfungsi untuk memasukkan elemen yang pastinya dari belakang. Untuk prosesnya, pertama kita harus mengetahui apakah si Q tersebut full atau tidak. Kalau Q tersebut full, maka tidak akan terjadi apa-apa. Program ini hanya berjalan ketika Q sedang tidak full. Maka jika dia tidak penuh, nah, this rear plus plus increment itu berarti kita akan menambahkan data itu melalui belakang, tidak melalui front. Kemudian kita cek dulu this rear sama this rear di dulu dengan max size. Ini berarti untuk mengetahui bahwa ini sudah rear keberapa. Ini uh, merupakan data masuk keberapa. Kita bisa mengetahui tersebut dengan operasi ini. Karena uh, apabila dia mengembalikan nilai yang sama dengan nilainya front, maka otomatis dia disebut full. Makanya kita menggunakan operasi ini untuk mengetahui apakah dia rear keberapa dan apakah dia full atau tidak. Kemudian ini this rear sama dengan elemen adalah data yang kita masukkan. Untuk ini seperti penggunanya seperti array biasa. Jadi dia adalah data ke indeks ke n yang kemudian akan diisi oleh elemen yang kita masukkan. Kemudian ada DQ. DQ ini kebalikan dari NQ. DQ adalah proses untuk mengeliminasi atau mengeluarkan data dari depan. Ya, kebalikan dengan NQ juga yang dari belakang. Jadi dia menggunakan variabel front. Variabel front kita tambah, kita kasih increment agar array itu semakin menyempit. Jadi waktu tidak ada DQ, array akan menghitung dari 0 sampai ke max size. Tapi ketika kita DQ sekali, maka front akan mengalami inkrementasi, sehingga yang tadinya 0 sampai dengan max size berubah menjadi 1 sampai dengan max size, dan kemudian indeks ke 0 kita buang. Jadi seperti itulah cara kerja NQ dan DQ. Kalau DQ, dia menyempitkan array itu dari variabel di depannya. Jadi dari 0 sampai max size, ketika kita DQ, maka komputer akan menjalankan 1 sampai max size. Kemudian jika kita DQ lagi, maka komputer akan menjalankan 2 sampai max size. Begitu juga seterusnya sampai apa? Sampai Q tersebut benar-benar kosong. Jadi hanya akan dieksekusi jika Q tersebut tidak kosong. Jika Q tersebut kosong, kita akan return 0. Artinya memang tidak ada data di dalam Q. Sama prosesnya, yaitu front kita increment. Kemudian ini untuk mengetahui front ke berapa, jangan sampai front ini melebihi max size. Kemudian kita punya variabel temporary, yaitu untuk menampung data yang akan kita buang sementara. Karena selain kita memajukan array dari 0 sampai max size, kemudian 1 sampai max size,
2 sampai max size. Selain kita memasukkan array, kita juga harus membuang data yang ada di dalamnya. Sehingga kita mereturn temporary. Data yang telah kita tampung tadi, kita return. Baik. Hmm, untuk display get front dan get rear ini hanya opsional saja. Mungkin untuk tracing atau penelusuran, mungkin penelusuran kesalahan, penelusuran data yang tidak tepat, kita bisa menggunakan get front dan get rear. Kemudian untuk menampilkan data dari 0 ke N, atau mungkin data yang sudah di DQ, data yang sudah di NQ, kita bisa menggunakan display. Baik, untuk implementasi atau kita akan segera menjalankan codingannya. Eh, Mungkin yang pertama kita harus mengetahui, kita harus membuat inisialisasi dulu Q class, Q sama dengan New class max size-nya 7. Mungkin untuk pertama-tama bisa kita coba apakah Q tersebut empty atau tidak. Ini akan saya komen. Kita hanya akan menjalankan ini. Sistem out println Q is empty. Apakah Q tersebut empty atau tidak? Seharusnya Q tersebut empty karena hanya di inisialisasi, dia tidak diisi. Mari kita build dan kita run. Ya, dia mengembalikan nilai true, artinya dia kosong. Kemudian apabila kita isi beberapa data, karena maksesnya 7, mungkin kita bisa isikan sementara kita isi 3. Eh, Hal yang seharusnya terjadi, dia is empty-nya adalah false, karena dia sudah terisi oleh 3 elemen. Mungkin juga akan kita display. Display di bawahnya Q. Kita build dan kita run. Baik, kita run. Ya, dia sudah menunjukkan false, artinya dia sudah tidak kosong karena dia memang memiliki nilai 10, 20, 30 dan 0. 0 ini adalah variabel ke front karena di modul kita menggunakan front 0 bukan min 1. Ya, frontnya 0 dan rear-nya 0. Karena frontnya 0 maka variabel ke 0 dia akan ke ikut terdisplay kecuali kalau kita menggunakan min 1. Tapi ya tidak apa-apa. Kemudian mungkin kita bisa deque. Ini ada deque. Kita coba uncomment. Hmm, ya, ya maka output yang kita inginkan adalah variabel 0 ini hilang karena kita deque. Coba kita uh, run. Yang kita inginkan adalah variabel 0 itu hilang. Data 0 itu hilang. Baik, setelah ini perbedaannya, ini adalah sebelum kita deque dan ini sesudah kita deque, variabel ke 0 hilang. Dan false ini adalah sama-sama is empty. Ini ya, is empty. Ya, dia tidak kosong karena dia punya data di dalamnya. Mungkin cukup ini bisa di comment. Baik, kemudian apabila kita isi lagi dengan, coba kita deque lagi. Kita deque dan kita display lagi. Yang kita harapkan adalah 10-nya hilang. Ya, baik. Ini variabel yang asli. Ini variabel ini array yang asli. Ini array yang sudah kita kenakan deque satu kali, di mana variabel 0 hilang. Dan ini array yang kita kenakan deque 2 kali, 10-nya ikut hilang. Jadi setelah kita deque 2 kali, 2 data pertama dia akan hilang. Seperti prinsip pada queue ya, yaitu yang first out, first in, first out. Kemudian kemudian coba kita bermain dengan isful. Kita coba isful. Ya, output yang kita harapkan dia mengembalikan false. Ya, karena dia belum penuh. Dia tidak menunjukkan full.
Ya dia false ya, dia belum penuh. Untuk mencapai atau kita coba memenuhi Q-nya, coba kita ini berapa? Aksesnya 7, coba kita misal 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba ini tidak usah. Baik, apa coba kita jalankan eh, kita mengisikan langsung 6 elemen ditambah satu elemen nol ini punyanya front. Apakah dia menunjukkan isunya true? Mari kita coba. Seharusnya sih dia menunjukkan nilai true. Ya, dia true. Artinya dia memiliki eh, data yang penuh, data yang sesuai dengan max size. Datanya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data sesuai dengan max size. Baik, seperti itu responsi pertemuan kelima dengan materi Q, mata kuliah, algoritma, dan struktur data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.